Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called, yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi buat setiap jemaat yang berada di rumah, yang ikut live streaming dengan kami, YouTube dan Facebook. Selamat hari Minggu. Mari kita mulai kebaktian kita. Puji dalam nama Tuhan Yesus, dia dahsyat, dia amin, dia hebat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Berikan pujian penyembahanmu. Yang di rumah boleh ikut berdiri. Lakukan aktivitasmu. Tetap memuji dan memuliakan dia. Haleluya. Sama-sama katakan, engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku.
kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiakan ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Sama-sama katakan. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Dia Raja di dalam hidup kita, amin. Dia dahsyat. Lebih lagi kita akan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang begitu perkasa dan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Siapa yang katakan? Mari kita katakan bahwa saya cinta Yesus. Sama-sama katakan saya cinta Yesus. Haleluya. Yang di rumah lebih semangat lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus
jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Ya dahsyat, amin. Siapa yang lebih lagi cinta dengan Yesus? Tepuk tangan bagi dia lebih lagi. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mencintai kami. Engkau Allah yang mencintai dunia ini Tuhan. Biar matahari tidak bersinar Tuhan, dan bumi akan berlalu, tapi Engkau tetap memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, di dunia ini, di seluruh dunia Tuhan, kami percaya kami juga masih punya rasa takut, tapi kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarpun kami dalam kekelaman, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Biarpun saat kami mau jatuh, Engkau membangkitkan kami dengan mengulurkan tangan-Mu. Jalan bersamaku. Aku akan memberikan kamu padang rumput yang hijau, yang begitu indah. Berjalan bersamaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus.
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Engkau berfirman Tuhan, Engkau pasti akan selamatkan kami dan sembuhkan kami, apapun yang kami alami ya Bapa. Engkau terlalu baik dan dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syikiralabaya, ralabaya, ralabaya, syikiralabaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil
mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang luar biasa ini, hari yang indah. Engkau berikan kami berkat di mana kami bisa berkumpul pada hari ini, baik di gedung gereja maupun teman-teman yang bergabung bersama dengan ibadah kami melalui online. Di hari yang luar biasa ini Tuhan, kami mengucap syukur karena satu hari lagi Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh bangun, kalau kami masih boleh bernafas, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami ingin menjalani kehidupan kami sedemikian rupa sehingga kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Kalau kami boleh menjalani masih ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Berikan kami tujuan yang jelas dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami hal-hal yang berikan kami kejelasan untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, supaya kami terus bisa membawa hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas hari yang luar biasa ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin, amin. Anda dipersilakan duduk. 3, 2, 1. At the count of 3, when children open the shoe boxes, they're so excited. Those faces just transform. Yeah, these kids behind me are so excited because they've just received their boxes. The mouth is wide open, the voice is raised, smiles are all over. That box brings joy. We're right now in Phnom Penh in Cambodia. I mean, it's just been incredible. Kids are so excited, giving them a gift. Do it in Jesus' name, and that's what this is all about. Jesus loves you. It's a gospel opportunity. It's the chance for the children to change the entire life. That's what I love about Operation Christmas Child. It knows no borders, it knows no boundaries. It's all about sharing the name of Jesus Christ. Churches are doing big things with Operation Christmas Child. Everybody out there who pack shoe boxes, they are spreading God's love. It's families, it's churches, it's hundreds of thousands of volunteers that help make Operation Christmas Child so successful. We couldn't do it without them. With this box, they do get the gospel story. They do hear about Jesus. It has maximum impact in the worldwide kingdom of Christ. I mean, what better thing could you do than be involved in fill shoe boxes? Some of them go by train, some go by camels, some go by ships. These boxes go all over the world, and that is only the beginning. After receiving the shoe boxes, the children will be invited to go to the greatest journey, which is a 12-lesson discipleship program where they learn about the greatest gift, which is Jesus Christ. After a child completes the greatest journey, they graduate and receive a Bible in their own language. Nag-istorya ado pe idi nga kanta mo may kampay id agkan kanda dita sa ngumam. Imbasa mo basi idi ma'am. Ni Papa, ni Lola, ni Lolo, ni Papa, Mamat. Ket mamati daken ni Apo Diyos. When the light of the gospel is turned on, that changes everything. Churches are being planted, lives are being changed, communities are being transformed. The word of God is spreading. The gospel is advancing. It is impacting children. It is impacting families. It is impacting the world greatly. Thank you for praying. Thank you for giving. I would like to ask you to consider packing shoe boxes year-round.
God will bless and God will use your gift to touch the life of a child and to be able to do it in Jesus' name. So thank you. Thank you for being a part of it. God bless each and every one of you. Bukankah senyum anak-anak itu begitu berharga, saudara? Ya kan, saya melihat video itu saya merinding melihat bahwa di mana ada orang-orang yang memastikan membawa box-box yang kita berikan ke daerah yang paling dalam sekalipun, saudara, supaya memberikan sukacita Natal kepada anak-anak yang ada di seluruh dunia. Jadi selamat pagi saya ucapkan kepada Anda semua. Senang bertemu dengan Anda semua di sini. Untuk teman-teman yang menyaksikan online dan beribadah secara online, selamat beribadah dan senang Anda bisa bergabung dengan kita semua pada pagi hari ini. Saudara, Project Christmas Shoebox ini akan kita kumpulkan, jadi minggu depan tanggal 15, minggu depannya lagi tanggal 22, itulah hari terakhir Anda bisa memberikan shoebox ini, saudara. Kita banyak box kosong di depan, Anda silakan ambil. Kalau ada teman kerja Anda yang minta beberapa, Anda berikan kepada mereka, saudara. Dan seperti biasa, kalau Anda nggak sempat untuk pergi shopping atau apapun, Anda tinggal tulis di amplop persembahan bahwa ini adalah untuk kotak sepatu atau shoebox. Nanti akan ada teman-teman yang membelanjakannya, memastikan 100% dari pemberian Anda kita belanjakan untuk shoebox tersebut. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu proyek favorit yang kita lakukan setiap tahun, dan sebenarnya kalau Anda mempunyai anak-anak kecil di rumah, ini adalah sebuah contoh yang baik supaya mereka bisa lihat bahwa dan mengajarkan mereka apa artinya memberi dan berbagi, saudara. Itu pengumuman yang pertama, dan pengumuman yang kedua itu tanggal 22 hari terakhir, Sabtunya tanggal 21, saudara. Kita diberi jatah 100 box makanan. Nah, box ini lumayan berat, saudara, 40 pound. Nah, itu 20 kilo ya, hampir 20 kilo. Isinya makanan, susu, daging, dan sebagainya. Dan kita dikasih 100 untuk kita bisa bagi-bagikan ke komunitas. Jadi tanggal 21 November pagi, saudara, kita jam 8 udah harus ambil 100 box tersebut. Kita akan bawa ke sini dan kita akan set up meja di depan dan kita akan bagi-bagikan. Jadi Anda bisa bilang kepada teman-teman Anda yang membutuhkan untuk datang ke tempat ini mungkin sekitar jam 9, saudara, untuk mulai ngantri, karena 100 orang pertama lah yang akan mendapatkannya. Jadi kita nggak bisa nitip, saudara, kita nggak bisa nitip. Jadi 100 orang pertama yang hadir kita akan bagi-bagikan, dan kita berharap baik komunitas Indonesia ataupun komunitas sekitar kita akan bisa memberkati mereka dengan 100 box makanan tersebut. Dan tentu saja kalau Anda available pada pagi itu, sempat untuk bantu datang, Anda boleh datang supaya kita juga bisa semakin banyak tenaga, karena 100 box dengan 20 kilo lebih itu ya lumayan juga. Semakin banyak orang semakin kita bisa cepat selesai. Jadi itu aja pengumuman hari ini, saudara. Kita akan mendengarkan firman sebentar lagi dan kita berdoa. Yuk, saya ingin mengajak kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada waktu ini, saat ini kami minta supaya Engkau berbicara kepada setiap kami, buka hati kami, buka pikiran kami buka hidup kami untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa mengubah kehidupan kami dan mentransformasi kehidupan kami. Berbicara kepada setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. You know, pain is a lonesome place. I don't have to tell you, do I? It'll drop a rock in your stomach right through your pounding heart. And when your knees are so weak, you hit the ground and you finally realize you don't got this. Well, now you might just make it. You see, the tallest tree may not weather the storm, but its roots do. So dig in, stand up, and let the wind blow. Because there's hope. Oke, jadi Bapak Ibu semua, saya sangat excited untuk memulai seri khotbah yang baru yang kita beri judul Hope in the Dark, yaitu pengharapan di dalam kegelapan, saudara. Pengharapan di masa-masa yang gelap.
Saudara. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini membutuhkan yang namanya pengharapan, terutama di tahun 2020, benar gak sih saudara? Dimana kita melewati masa-masa sulit, kita semua membutuhkan yang namanya pengharapan. Untuk memulai seri khotbah kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda, pertanyaan yang ringan, siapa di antara Anda di sini yang pernah mengalami ini? Anda lagi mau laundry, Anda periksa kantong celana, tiba-tiba Anda ketemu uang, saudara. Pernah Anda mengalami itu? Ya, bukankah itu senang rasanya kalau kita menemukan sesuatu yang kita nggak sangka-sangka kita temukan, saudara? $5, ya kan, $10, $20, ya kan. Beberapa minggu lalu di pesta pernikahannya Markus dan Chloris, tiba-tiba ada salah satu teman saya tiba-tiba nyeletuk, dia bilang, gua ketemu $1 di kantong celana gua, dia bilang gitu. Saya langsung bilang, oh iya, bukankah seneng ya kan rasanya kalau kita mengalami itu. Terus kita mulai ngobrol. Apalagi ya yang rasanya itu seneng, karena kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Beberapa dari mereka mulai bilang, oh iya, kalau misalnya dulu kita lagi sekolah, tiba-tiba gurunya nggak masuk. Kita ada pelajaran bebas, saudara. Atau enggak kita ke kampus, tiba-tiba gurunya nggak masuk, kelas kita di cancel. Itu asik banget rasanya. Tapi ada beberapa teman yang bilang gini juga, kayaknya enggak juga deh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita udah capek-capek bangun pagi-pagi. Ya kan, udah mandi, udah siap-siap. Kadang-kadang jalan di cuaca yang dingin, naik bus, naik subway. Sampai sana kelasnya nggak di-cancel. Lebih enak lagi kalau kita tahu kelas itu di-cancel semalam sebelumnya. Ya kan? Saya mau tanya Anda, siapa di sini? Ini waktunya kita ngaku dosa, ya kan? Kita di gereja. Jadi ini waktunya kita ngaku dosa. Siapa di antara Anda yang pernah berdoa ketika Anda lihat di depan sana mulai turun salju dan saljunya mulai lebat, saudara, dan Anda mulai berdoa, aduh, biar turunnya lebih banyak lagi, biar turunnya lebih banyak lagi, supaya besok toko tutup, supaya ke pabrik tutup, supaya saya nggak kerja, supaya kelas nggak ada, supaya sekolah tutup, saudara. Siapa di sini yang pernah berdoa seperti itu? Ya kan? Tiba-tiba Anda tidur, bangunnya besoknya begitu Anda bangun, toko buka, sekolah buka, tempat kerja buka, dijemput. Nggak enak banget rasanya, saudara, ketika kita sudah mempunyai pengharapan yang tinggi, tiba-tiba pengharapan kita hancur, saudara. Saudara, bukankah semua ini mengingatkan kita sama yang namanya kehidupan? Setuju gak sih Anda, kehidupan itu selalu aja mempunyai cara untuk mengecewakan kita, untuk menghancurkan pengharapan kita. Dalam kehidupan ini ada aja, saudara. Ya kan? Satu hari semuanya berjalan dengan baik, keesokan hari semuanya serba salah, saudara. Everything goes wrong. Ya kan? Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita punya bayangan tentang masa depan kita. Kita punya bayangan tentang keluarga kita, karir kita, anak-anak kita. Tapi seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita bayangkan. Jadi gimana dong? Apa dong yang harus kita lakukan ketika kehidupan mengecewakan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan merusak impian kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan menghancurkan harapan kita? Ini kita udah ngomong panjang lebar, saudara. Kita masih belum ngomongin soal tahun 2020. Apa yang terjadi sepanjang tahun ini? Ya kan, pemilihan presiden, pandemi penyakit, saudara, kerusuhan di mana-mana, protes, semuanya jadi satu paket di tahun 2020 ini. Anda merasa gak sih kayaknya dunia itu semakin gelap, saudara? Nah, pertanyaannya sekali lagi, gimana caranya supaya kita masih bisa tetap punya pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagian dari Alkitab Anda, ini ada di Perjanjian Lama. Kitab itu disebut dengan kitab Yeremia. Anda pernah baca kitab Yeremia? Ya, pernah mungkin? Siapa sih Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi Tuhan, saudara. Yeremia seorang nabi Tuhan. Apa sih nabi Tuhan itu? Well, nabi Tuhan itu adalah seorang perantara pesan. Jadi kalau Tuhan punya pesan untuk
bangsa Israel pada waktu itu. Dia akan menyampaikannya kepada Nabi Tuhan, dan Nabi Tuhan akan menyampaikannya kepada orang-orang. Demikian juga sebaliknya. Waktu orang-orang punya komplain atau keluhan kepada Tuhan, mereka akan bilang ke Nabi, Nabi akan menyampaikan keluhan orang-orang kepada Tuhan. Anda perlu ingat dan Anda perlu bersyukur. Hari ini Anda nggak perlu middleman. Hari ini Anda nggak butuh perantara, saudara. Anda dan saya karena karya Yesus di atas kayu salib, Anda punya akses langsung kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Anda mempunyai sesuatu yang Anda ingin sampaikan kepada Tuhan, Anda tinggal berdoa, Anda nggak perlu nabi, saudara. Karena apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, balik lagi ke Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, saudara, ini sedikit latar belakang supaya Anda mengerti. Nabi Yeremia ini dikenal sebagai, bahasa Inggrisnya, the weeping prophet. Atau the depressed prophet. Dia ini dikenal sebagai seorang yang muram, murung, sedih, depresi, saudara. Kenapa? Karena memang masa-masa di mana Nabi Yeremia itu hidup, keadaan sejarah itu memang ada di dalam masa-masa gelap. Keadaan bangsa Israel memang sedang ada di dalam masa-masa gelap, masa-masa sulit, saudara. Jadi makanya kalau Anda baca kitab Yeremia, itu temanya itu kayaknya gelap, murung, sedih. Ada satu lagi bagian dari Alkitab Anda namanya kitab ratapan. Itu isinya penuh dengan ratapan, saudara. Isinya penuh dengan keluhan. Namanya juga kitab ratapan. Anda bisa tebak siapa yang menulis kitab ratapan tersebut? Yeremia, saudara. Ya kan? Jadi nabi ini memang dikenal sebagai yang seperti itu, saudara. Yang bahkan banyak ahli sejarah berkata bahwa Yeremia dalam kehidupannya memang bergumul dengan keadaan depresi dia, saudara. Nah, hari ini saya ingin melihat Anda pasal yang ke-29. Ada perikop, ada pasal di pasal 29, saudara. Nah, Anda mesti ingat, kitab Yeremia ditulis sekitar tahun 630 sampai 580 sebelum Masehi. Nah, Anda perlu ingat di masa-masa itu adalah masa-masa di mana kerajaan Babel itu datang menyerang kota Yerusalem. Mereka mengambil alih kota Yerusalem dan menangkap orang-orangnya. Orang-orang Israel yang seharusnya bangsa pilihan Tuhan, yang seharusnya orang-orang pilihan Tuhan, itu ditangkap, ditawan, dan bukan itu aja, mereka dibuang ke tanah Babel. Mereka dibuang ke negeri Babilonia. Saudara bayangkan sebentar. Bayangkan kalau terjadi perang, musuh itu mengalahkan kita, kita ditangkap, ditawan, dan kita ditendang keluar dari kampung halaman kita. Dan dibuang ke negeri orang, saudara. Inilah yang terjadi di masa-masa tersebut. Jadi sekali lagi ini adalah benar-benar masa yang sulit, masa yang gelap buat orang-orang Israel. Tapi di tengah-tengah masa yang susah dan yang masa yang sulit tersebut, ada satu ayat yang sepertinya memberikan cahaya pengharapan buat orang-orang Israel pada waktu itu. Dan saya berdoa di tengah masa-masa yang sulit buat kita semua, di tahun 2020 ini, di mana kita harus melewati berbagai macam hal, ayat ini juga bisa menjadi cahaya pengharapan buat kita semua. Ayat ini Anda sering lihat, mungkin di stiker atau Anda mungkin sering lihat di sosial media, orang-orang sering mengatakannya. Saudara, kalau buat saya sama Nana, ayat ini adalah ayat yang kita taruh di kartu undangan pernikahan kita hampir 10 tahun yang lalu. Yaitu Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Anda semua. Dikatakan ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa, saudara? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa, saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di masa-masa yang gelap, di masa-masa yang sulit, Tuhan mendeklarasikan janjinya kepada kita semua, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Aku punya rencana yang luar biasa untukmu. Rancanganku adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan dan penuh dengan pengharapan. Bayangin saudara, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah masa sulit, ayat ini seperti memberikan angin yang sejuk,
Di masa-masa mungkin kalau di masa-masa cuaca yang panas, angin, ayat-ayat ini seperti memberikan cahaya dan terang di tengah-tengah kegelapan, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat. Untuk melihat sebelum Tuhan mendeklarasikan janji ini kepada orang-orang Israel, apa sih yang Tuhan katakan? Dengan kata lain, konteks dari perikop ini, konteks dari pasal ini. Makanya saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa ayat sebelum ayat yang ke-11 ini. Tapi gini saudara, Anda harus ingat konteksnya itu apa? Orang-orang Israel lagi dibuang ke negeri orang, di negeri Babel. Dan seperti yang Anda ketahui, mereka itu dibuang ke negeri orang selama berapa tahun? Selama 70 tahun. 70 tahun, bukankah itu waktu yang lama, saudara? Benar gak sih? Anda sama saya, kita kalau berdoa, kita pengen dijawabnya kapan, saudara? Besok. Anda dan saya kalau punya masalah, kita pengen solusinya kapan? Besok, saudara. Ini 70 tahun. 70 tahun adalah waktu yang lama. 70 tahun adalah satu generasi. Anda tahu apa artinya? Artinya akan ada sekelompok orang yang dibuang ke negeri Babel dan mereka nggak akan pernah pulang lagi, saudara. Mereka akan meninggal di sana, di negeri Babel. Tapi sekali lagi, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah musim kehidupan yang sulit, di tengah-tengah masa-masa yang gelap, saudara, Tuhan memberikan mereka instruksi apa yang harus mereka lakukan. Nah, doa saya ini juga bisa menjadi gambaran buat Anda dan saya untuk tahu ketika kita melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, musim kehidupan yang susah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Anda siap belajar? Ya? Mari kita lihat dimulai dari ayat yang keempat. Yeremia 29 ayat keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Demikianlah apa yang Tuhan ingin katakan kepada orang-orang Israel yang dibuang ke tanah Babel. Anda siap? Ini instruksinya, saudara. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Orang-orang Israel, Tuhan bilang gini saudara, kepada orang-orang Israel. Ketika kamu ada di dalam pembuangan, di masa-masa yang sulit ini, jangan diam. Jangan pasif. Jangan bilang, ya udahlah nanti kalau tahun 2020 sudah berakhir. Jangan bilang, ya ntarlah kita tunggu sampai semuanya ini sudah berlalu. Saudara. No, Tuhan di situ bilang, bangunlah rumah, bangunlah keluarga. Lanjutkan kehidupanmu. Ambil langkah, move forward. Lakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Tuhan bilang gini sama orang-orang Israel, aku tahu kamu ada dalam masa-masa yang sulit. Kamu harus hidup di negeri orang, di negeri yang gak mengenal Tuhan, di bawah pimpinan yang tidak mengenal Tuhan. Kamu harus hidup di dalam kebudayaan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi jangan cuma diam menunggu. Jangan cuma berharap-harap, ya kapan ya semuanya ini berakhir. Bangun rumah, buatlah kebun, bangunlah keluarga. Terus lanjutkan kehidupan. Ada amin saudara? Ya. Siapa di sini yang pernah ketemu orang saudara? Ini saya menyebut tipe orangnya ini saudara. Orang ini tipe nanti kalau. Anda pernah ketemu orang seperti ini? Nanti kalau saya sempat, baru saya ikut. Pernah Anda ketemu itu? Nanti kalau saya udah siap, baru saya partisipasi. Ya, di sini nggak ada saudara. Jadi Anda nggak perlu lihat ke samping kiri dan kanan, nggak ada kok di sini.
Ya kan? Nanti kalau saya sudah punya uang lebih, baru saya akan bermurah hati dan memberi. Nanti kalau saya udah punya banyak waktu, baru saya ikutan, saudara. Ada pernah ketemu orang yang nanti kalau? Tuhan ingatkan kita semua. Walaupun kita ada di musim kehidupan yang susah dan sulit, masa-masa kegelapan, jangan menunggu. Lanjutkan kehidupanmu, terus melangkah. Dan ini Anda dengar baik-baik. Carilah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Carilah kesempatan untuk melayani seseorang, saudara. Beberapa saat yang lalu, saya lihat sosial media anaknya Ko Johan dan Ciwulan, Marcella. Dan saya melihat gambar ini, saudara, di sosial media dia. Di mana dia menulis banyak surat, boleh, you can go next. Di mana dia menulis banyak surat kepada teman-temannya untuk memberikan semangat kepada teman-temannya yang dia udah nggak ketemu selama beberapa bulan. Saya melihat ini lalu saya SMS Marcella. Saya bilang, Marcella, boleh nggak saya tahu kenapa kamu melakukan ini? Tolong dong kirimin ke saya cerita 1 paragraf, 2 paragraf alasan kamu melakukan ini. Lalu dia membalas SMS saya. Dan ini tulisannya, saya kutip, saudara. Dia bilang gini, writing letters may seem so simple, but with current situation, text and video calls are now a go-to. Why not take time to write a handwritten letter to someone to encourage them? Dia bilang gini, di masa-masa ini emang kita pinginnya ketemu, kita inginnya ngumpul, kita inginnya rame-rame, tapi nggak bisa, nggak mengizinkan, situasi nggak mengizinkan. Tapi ingat, kita masih bisa SMS, kita masih bisa video call, kita masih bisa nulis surat kepada mereka. Kenapa kita nggak mengambil waktu untuk menulis sesuatu kepada mereka, to encourage them, untuk memberikan mereka semangat? Lalu dia bilang lagi gini, by writing letter, I hope to be a reminder to my friend that they are loved and special. Dengan saya menulis surat, saya berharap ini bisa mengingatkan kepada teman-teman saya bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang saya kasihi. Dia bilang being home for the past months must have been so hard. And sometimes all people need are genuine words or reminder that they are special. Dia bilang kita berbulan-bulan di rumah itu adalah hal yang sulit buat semua orang. Terkadang yang orang butuhkan hanyalah perkataan kita yang kita katakan dengan sungguh-sungguh. Dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang spesial, saudara. Setiap dari kita, semua orang pasti bisa melakukan sesuatu. Amin, saudara? Everybody can do something for someone. Setiap kita pasti bisa melakukan sesuatu untuk seseorang. Tuhan gak minta Anda melakukan sesuatu untuk semua orang. Tuhan hanya minta kita melakukannya untuk seseorang, saudara. Walaupun kita ada di masa-masa sulit, siapa Anda dan siapa saya tidak pernah berubah. Walaupun kita ada di masa-masa sulit, siapa Anda dan siapa saya tidak pernah berubah. Kita adalah terang dunia, saudara. Semakin dunia ini gelap, semakin kita bersinar di dalam kegelapan. Amin, saudara? Semakin cahaya kita bersinar terang, saudara, di dunia yang gelap ini. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-7, dikatakan gini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan, enggak salah. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota ini. Ini adalah orang-orang yang enggak mengenal Tuhan loh. Kota ini orang-orangnya enggak mengenal Tuhan. Tapi kita harus berdoa untuk mereka yang benar aja Tuhan. Tuhan bilang, since you're gonna be there for a while, karena kalian akan di sana cukup lama, kenapa enggak berdoa untuk mereka? Kenapa enggak mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal? Lagi pula kamu harus tahu, Tuhan bilang gini,
Bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Kalau kota itu makmur, kalau kota itu maju, kalian juga akan ikut makmur. Kehidupan kalian juga akan lebih enak kalau kota itu maju. Kenapa enggak mengusahakan kesejahteraan dan berdoa buat kota di mana kamu tinggal? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Saudara. Ada seorang teman saya yang selalu bilang sama saya, saudara, kita mencintai kampung halaman kita Indonesia, ya kan? Semua kita nggak pernah lupa dengan negeri kita, ya kan? Tapi waktu kita ada di sini, maukah kita mendoakan kota kita? Maukah kita mendoakan bangsa ini? Maukah kita mendoakan komunitas ini, saudara? Apakah isi doa kita hanya untuk Indonesia? Tentu saja enggak. Ya kan? Orang-orang di Indonesia akan mendoakan kota di mana mereka tinggal. Kita di sini akan mendoakan. Anda boleh berdoa apa saja sih. Anda boleh buat negara Singapura kayak Belanda kayak apa. Anda boleh, kita semua boleh. Ya tapi jangan lupa berdoa untuk kesejahteraan di mana tempat Tuhan tempatkan kita. Salah satu pertanyaan yang paling luar biasa yang saya pernah dengar tentang topik doa. Saya ingin Anda perhatikan baik-baik. Bayangkan bersama dengan saya, saudara. Hari ini, semua doa yang Anda pernah doakan seumur hidup Anda, Tuhan akan kabulkan. Bayangkan itu sebentar. Semua doa yang Anda pernah ucapkan, yang pernah Anda naikkan permohonan doa itu kepada Tuhan, semuanya dijawab sama Tuhan. Saya punya pertanyaan untuk kita semua. Apakah jawaban doa tersebut akan merubah dunia? Atau jawaban doa tersebut hanya akan merubah dunia Anda saja? Atau dunia kita saja, saudara? Coba Anda pikirkan. Kalau Tuhan menjawab semua doa kita pada hari ini juga, apakah yang lebih baik itu cuma keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita, anak-anak kita semakin berprestasi, kita dapat rumah besar, mobil bagus, karir bagus, saudara? Apakah dunia kita aja yang berubah, yang menjadi lebih baik? Kalau Tuhan menjawab semua doa dari gereja ini, apakah gereja kita aja yang akan menjadi lebih baik? Dapat gedung besar, jemaat banyak, peralatan semakin canggih, komputer, kamera, dan sebagainya, saudara. Bukankah pertanyaan ini benar-benar memforsir kita untuk berpikir, apa ya isi doa kita ya? Apakah kita berdoa untuk komunitas, untuk kota kita, untuk apa yang terjadi di sekeliling kita? Apakah kita berdoa untuk bangsa ini? Apakah kita berdoa untuk pemerintah kita, saudara? Apakah kita berdoa untuk keberhasilan orang lain? Apakah kita berdoa untuk kemajuan bisnis dari orang lain? Bisnis-bisnis yang ada di kota ini, saudara. Itu benar-benar memforsir kita untuk memikirkan isi doa kita apa. Kalau Tuhan memutuskan untuk menjawab semua isi doa kita, apakah itu akan merubah dunia di sekeliling kita? Atau cuma dunia kita aja yang menjadi lebih baik? Wow. Saya lanjutkan, saudara, ayat 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu, tukang sihir, tukang ramal, dan sebagainya, saudara. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang bukan, orang-orang itu bukan dari aku. Anda harus pikirkan di masa-masa yang sulit, di musim-musim kehidupan yang sulit, saudara. Terkadang kita ini desperate. Desperate itu apa ya? Kayak putus asa gitu ya. Karena kita ini putus asa. Dan kalau kita lagi desperate, kita lebih terbuka dengan janji-janji yang palsu. False hope, harapan yang palsu. Ada banyak di sekeliling kita yang memberikan kepada kita harapan-harapan yang palsu. Janji-janji yang palsu. You can go to the next slide, please.
Apalagi kalau kita lagi putus harapan. Kita lebih gampang percaya dengan orang-orang atau sesuatu yang memberikan kita harapan palsu. Saudara, sudah berbulan-bulan kita ada di dalam musim pemilihan presiden. Kita berpikir, saudara, bahwa kalau dia yang terpilih, kalau calon ini yang terpilih, kalau dia yang jadi presiden, kalau calon ini yang jadi presiden, dia akan bisa membuat kehidupanku menjadi lebih baik. Dia akan bisa memberikan pengharapan kepadaku. Kita lagi, apa ya saudara, kita salah berpikir seperti itu, saudara. Mereka nggak bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Mereka nggak bisa dijadikan sumber pengharapan. Barbara Bush, istri dari Presiden George Bush, dia berkata seperti ini. Your success as a family, our success as a nation, depend not on what happened inside the White House, but on what happened inside your house. Istri dari Presiden George Bush bilang gini, kesuksesan keluarga Anda dan saya, kesuksesan bangsa ini, itu tidak tergantung dari apa yang terjadi di White House, di Gedung Putih, saudara. Tapi kesuksesan bangsa ini dan keluarga kita, itu tergantung dari apa yang terjadi di dalam keluarga dan rumah tangga kita, saudara. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Gedung Putih sana. Yang bisa mengubah dunia, yang bisa mengubah bangsa adalah bagaimana Anda dan saya memimpin keluarga kita masing-masing. Yang bisa mengubah dunia adalah bagaimana kita membesarkan anak-anak kita dan apa yang kita ajarkan kepada mereka, saudara. Dan yang menariknya lagi, ayat itu berkata bahwa akan ada banyak orang-orang yang datang bernubuat atas namaku, Tuhan bilang gitu. Padahal aku tidak mengutus mereka. Ada banyak orang-orang yang akan memberikan janji dan pengharapan yang palsu untuk Anda atas nama Tuhan. Saudara. Saya mulai berpikir seperti ini, saudara. Saya rasa kita sebagai gereja harus mengakui kesalahan kita. Kita sebagai gereja harus mengambil tanggung jawab bahwa selama ini kita keliru, saudara. Salah satu yang benar-benar menghancurkan hati saya adalah kalau saya melihat ada begitu banyak anak muda yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan iman percaya mereka. Mereka tumbuh di gereja, nanti begitu mereka lulus sekolah, mereka kuliah, tiba-tiba mereka meninggalkan iman mereka. Dan saya mulai berpikir, kenapa ya? Kenapa ada begitu banyak anak muda yang meninggalkan iman percaya mereka? Lalu saya mulai berpikir, saudara, mungkin selama ini kita memberitahu kepada mereka sesuatu yang keliru. Kita bilang sama mereka, kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu jadi orang Kristen, hidup kamu semua akan indah. Kamu akan selalu berhasil. Kamu akan menjadi kaya raya. Kamu akan selalu sehat. Kamu gak akan mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kamu gak akan mengalami penderitaan. Tiba-tiba mereka melihat dunia ini, tiba-tiba mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mereka bilang, berarti selama ini kekristenan gak berguna ya. Karena kita memberikan mereka janji yang palsu, saudara. Kita lupa bilang sama mereka bahwa kekecewaan, kegagalan, hal-hal yang menyakitkan, penderitaan itu juga adalah bagian dari perjalanan iman kita. Apakah itu benar, saudara? Iya kan? Apakah Anda kalau jadi orang Kristen, Anda tiba-tiba kebal dari kekecewaan? No. Dan kita lupa bilang sama mereka. Kita lupa bilang sama mereka bahwa kekristenan itu tidak menjanjikan kamu itu semua. Kekristenan itu bukan bilang bahwa kamu akan selalu berhasil, kamu akan kaya raya, kamu akan sehat, kamu akan selalu sembuh. Enggak, saudara. Kekristenan itu berkata, ketika kita mengalami kekecewaan,
Ketika kita mengalami tragedi, kegagalan, dan sesuatu yang menyakitkan, Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah kekristenan. Ketika Anda mengalami penderitaan dan penganiayaan, Tuhan berjanji, Dia akan selalu bersama dengan kita. Itulah kekristenan, saudara. Even though I walk through the valley of the shadow of death, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Sebab Tuhanku ada bersamaku. Tuhanku akan berjalan bersamaku melewati semuanya ini. Amin, saudara? Ya. Lalu setelah Tuhan berkata semuanya itu, dideklarasikanlah janjinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan yang apa, saudara? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa, saudara? Memberikan padamu depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan di tengah-tengah musim yang sulit, bahkan di tengah-tengah masa-masa yang gelap sekalipun, Tuhan bilang, aku mempunyai rancangan bagi hidup. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikanmu masa depan dan pengharapan. Hari-hari ini, kalau Anda melihat dunia, if you look at the world, you will be distressed. If you look at within, you will be depressed. If you look at Christ, you will be at rest. Hari-hari ini kalau Anda melihat dunia di sekeliling Anda akan stres. Kenapa, saudara? Semuanya jadi satu. Semuanya terjadi di saat yang bersamaan. Penjarahan, protes, ya kan? Apalagi pemilu, pemilihan presiden, saudara, pandemi, penyakit, semuanya terjadi di saat yang bersamaan. Kita akan stres, saudara. Begitu kita mencoba jawaban, mencari jawaban dari semuanya itu, ketika kita melihat diri kita jadi depresi, we are depressed. Kenapa? Karena kita mencoba mencari jawabannya, akhirnya kita mengetahui, ya saya juga bagian dari permasalahan tersebut. Saya cuma satu orang, apa yang saya bisa lakukan? Semuanya ini terjadi begitu banyak. Saya mana bisa membuat apa-apa, saya mana bisa menjadi solusi dari semuanya ini. Kita jadi depresi, saudara. Udahlah, percumalah saya berbuat apa-apa. But if you look at Christ, kalau Anda melihat Kristus, you will be at rest. Ketika Anda melihat Kristus, Anda akan menjadi damai sejahtera. Kenapa? Karena Anda menyadari Tuhan masih memegang kendali atas semua ini. Tuhan masih memegang kendali atas apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan masih memegang masa depan Anda. Tuhan masih memegang masa depan anak-anak Anda. Tuhan masih memegang masa depan cucu-cucu Anda. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih memegang kendali masa depan keluarga kita. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan ingatkan sama kita bahwa Tuhan bilang, aku enggak jauh. Bahkan di dalam masa-masa yang gelap, kalau engkau berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Bahkan di masa-masa yang gelap, kalau kamu mencoba untuk mencari aku, kamu akan menemukanku. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh saya undang dengan hormat semua kita untuk bangkit berdiri. Jadi kita mengambil waktu beberapa saat aja untuk bertanya kepada Roh Kudus apa yang Dia ingin katakan kepada kita semua melalui pesan yang baru kita dengar.
Tuhan terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau ingatkan pada hari ini. Tuhan terima kasih hari ini kami tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan, di musim-musim kehidupan yang sulit, di masa-masa yang gelap, pengharapan-Mu tetap tersedia bagi kami semua Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan, ketika kami melewati musim-musim dan masa-masa yang gelap, Engkau tidak mau kami hanya menunggu dan berharap semuanya ini cepat berlalu. Tapi Engkau ingin kami semua berbuat sesuatu. Engkau ingin kami semua untuk mencari kesempatan untuk melayani seseorang. Kami juga, ketika kami melewati masa-masa sulit, kami diingatkan pada hari ini kalau kami diberikan instruksi oleh Tuhan untuk supaya kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami. Kami berdoa untuk kemakmuran dan keberhasilan dari komunitas di mana kami tinggal. Tuhan, ketika kami melewati masa-masa sulit, kami tahu Engkau tidak mau kami hanya berfokus kepada kesusahan yang kami alami. Tetapi Engkau mau kami mulai mencari kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk menjadi terang, untuk menjadi cahaya pengharapan bagi kehidupan orang-orang dan dunia di sekeliling kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau harapan-Mu itu kami bisa jadikan sumber dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa harapan kami di dalam Engkau tidaklah sia-sia. Kami sungguh bersyukur di dalam kegelapan sekalipun, harapan-Mu itu tersedia bagi kami, dan harapan-Mu itu baik. Pengharapan yang berasal dari Tuhan itu memberikan kami masa depan dan pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan turun atas kehidupan Anda dan akan mengikutimu sampai akhir hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu dan berkat-Mu ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima janji-Mu yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan memberkati Anda semua. Buat Anda yang menyaksikan ini online, thank you for joining us. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda semua. Bye.